Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Nah, seperti pertemuan yang kemarin ya, setelah pulang sekolah ini, jadi kalian mengikuti konseling kelompok. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Nah, kalau pertemuan kemarin kan udah dibahas satu orang ya. Nah, sekarang gilirannya Mbak Ainun. Nah, dari yang Ibu temukan di permasalahan kemarin, jadi Mbak Ainun ini suka membolos gitu ya? Iya Bu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan untuk hari ini, jadi nanti itu kalian seperti pertemuan kemarin, kalian itu memberikan masukan-masukan solusi. Nanti kalian juga bisa bertanya kepada Mbak Ainun tentang permasalahannya, biar Mbak Ainun itu bisa sedikit demi sedikit gitu mengurangi perilaku membolos gitu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang pertama, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau nanti Ibu berikan kepada kalian, kalau ada yang mau bertanya apa enggak ke Mbak Ainun, nanti kalian tunjuk tangan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai ke solusi gitu, ada baiknya kita dengerin cerita dari Mbak Ainun dulu ya. Kita mungkin identifikasi bareng-bareng permasalahannya dari Mbak Ainun ini. Bisa diceritakan Mbak? Oke baik. Jadi saya itu sering membolos pelajaran fisika Bu. Karena kan saya kelas IPA, terus saya itu kurang suka dengan guru yang mengajar fisika. Karena saya itu apabila di kelas Bu, nggak tahu kenapa yang sering ditunjuk itu saya. Jadi saya itu sering dikasih pertanyaan seperti itu. Nah nanti apabila saya itu kok jawabannya kurang tepat, atau misalnya saya nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, guru itu tuh kayak semacam memarahi begitu Bu. Nah jadi kan dari situ saya sekali dua kali biasa ya Bu, mungkin memang gurunya ini masih maklum kayak gitu, tapi kok sering gitu menurut saya, terus saya selalu yang ditunjuk. Nah lama-lama saya bosan kan Bu, jenuh juga, terus saya itu bingung, ini guru kenapa sih kayak gitu kan. Terus kemudian udahlah saya bolos aja daripada ditanyain terus kalau udah menjawab juga masih salah kayak gitu kan. Akhirnya saya bolos ke kantin Bu, kalau enggak ya jalan-jalan kemanapun, yang penting saya tidak masuk pelajaran fisika. Terus nanti kalau udah selesai pelajaran fisika, tapi saya balik lagi ke kelas Bu. Jadi cuma di pelajaran fisika doang ya? Kalau Ya. di pelajaran lain tetap masuk biasa? Ya seperti biasa. Nah, kalau Mbak Ainun itu membolos itu pengennya itu ngapain sih? Ya niat saya membolos itu untuk menghindari guru tersebut Bu. Biar nggak ketemu sama Iya, guru biar itu. nggak sama guru tersebut, terus nggak belajar fisika juga. Tapi Mbak Ainun itu ambil ke jurusan MIPA kan? Iya. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Ainun itu di sini kan kita konseling kelompok gitu. Ya. Mbak Ainun itu pengen yang diharapkan dari Mbak Ainun dari konseling kelompok ini apa sih? Ya, saya itu berharap dengan mengikuti konseling kelompok ini saya dapat masukan dari teman-teman, dari ibu juga terutama. Karena saya itu bingung Bu harus cerita ke siapa, soalnya kalau cerita ke orang tua kan malah tambah dimarahin Bu. Jadi nggak mungkin kalau curhat ke guru juga rasanya nggak mungkin Bu, karena gurunya juga saya kurang suka dengan gurunya seperti itu. Terus makanya itu kan saya sering membolos sendirian. Terus saya itu di sini tuh bingung gimana sih biar caranya saya itu tetap bisa mengikuti pelajaran tersebut kayak gitu, terus bisa berhenti membolos seperti itu. Karena kan orang tua pasti berharap anaknya itu dapat sekolah
bersekolah dengan baik seperti teman lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya berharap tuh dapat solusi, dapat nasihat, dapat masukan seperti itu, Bu. Baiknya itu saya harus bagaimana seperti itu. Oke. Nah, kan Mbak Ainun itu sering dimarahin sama guru fisika ya. Nah, Ya. Mbak Ainun itu sebenarnya capek nggak sih dari dalam diri Mbak Ainun itu? Sebenarnya capek juga sih, Bu, karena kan saya itu sebenarnya nggak ingin membolos, tetapi karena kalau di dalam kelas itu saya merasa tertekan gitu kan, Bu, jadi saya itu terpaksa memilih untuk membolos. Jadi gara-gara tertekan dari sifat guru yang sering marah-marah gitu ya. Jadi Mbak Ainun lebih milih buat bolos daripada masuk sambil dimarah-marahin gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman gitu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Mbak Devi, silakan. dan biasanya Mbak Ainun itu borosnya kemana dan di mana? Bisa dijawab. Ya, jadi aku tuh kalau bolos biasanya ke kantin. Kalau Jajan. enggak, iya jajan, terus nongkrong-nongkrong kayak gitulah. Kadang ngajak temen juga tuh jalan-jalan. Ya cuma di sekolahan aja sih sebenarnya, nggak pergi-pergi kayak gitu. Nggak pergi ke luar sekolah gitu? Enggak. Jadi bolosnya tuh misalnya ntar ke kamar mandi kayak gitu. Nggak jelas Bu, ke kamar mandi itu cuma ngaca atau ngapain kayak gitu. Tapi dari awal guru fisika tersebut masuk sampai selesai atau cuma kayak beberapa mungkin setengah jam doang atau 15 menit doang? Ya, saya selalu full bolos. Jadi sejak guru itu masuk sampai berakhir mata pelajaran itu saya nggak masuk kelas. Bolos terus. Ya. Mungkin dari yang lain? Saya Bu, Iya Mbak Nada. kalau kamu bolos itu biasanya tuh sendiri atau sama teman? Lebih sering sendiri sih, tapi pernah juga ngajak teman karena kadang kan ada temen yang nggak suka juga kayak gitu. Jadi tapi lebih seringnya bolos sendirian. Emang gak bosan? Emang gak bosan gitu sendiri? Enggak sih, karena kan daripada di dalam kelas itu merasa tertekan, aku lebih senang kalau jalan-jalan sendirian kayak gitu karena merasa tenang, merasa damai seperti itu. Ya. Terus intensitas kayak ngebolosnya gitu kayak setiap guru fisika tersebut masuk atau misal minggu ini bolos, minggu besok masuk gitu? Ya kalau misalnya dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan dengan guru fisika tersebut, saya bolosnya satu minggu 2 kali Bu. Setiap ada mata pelajaran beliau saya selalu bolos. Karena kalau misalnya nggak bolos kan suka ditanyain kemarin nggak masuk kemana aja kayak gitu, terus nanti dikasih kayak suruh menjawab soal seperti itu Bu. Jadi kan kalau misalnya jawab kurang tepat kan juga nanti bakal kena marah lagi, dan saya kan nggak suka seperti itu Bu. Nah, Mbak Ainun kan kemarin kalau misalnya ngejawab pertanyaannya salah. Nah, kalau misal ada tugas dari guru tersebut, Mbak Ainun itu ngerjain atau biarin aja nggak dikerjain sama sekali? Pernah sih nggak ngerjain sama sekali, tapi kalaupun ngerjain itu biasanya ngeliat punya temen Bu. Nyontek gitu. Iya, karena kan saya sering bolos, jadi saya nggak paham mata pelajarannya tuh gimana kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyain lagi? Tidak. Enggak, udah cukup ya. Nah, sekarang dari kamu itu akan tetap ngebolos ke depannya, itu akan tetap ngebolos atau pengen ngubah gitu? Kalau untuk kedepannya saya rasa sudah cukup bolosnya Bu. Jadi Udah terlalu sering juga ya. biar terlalu sering, terus kalau misalnya bolos terus-terusan tuh nanti saya bisa semakin jauh ketinggalan teman-teman yang lainnya seperti itu. Ketinggalan materi gitu ya. Nah, menurut Mbak Ainun itu tuh dapat ngatasin masalah buat nggak dimarah-marahin sama guru atau enggak menurut Mbak Ainun? Menurut saya malah nambah masalah sih Bu. Jadi Mbak Ainun
Karena sebenarnya kan masalahnya tuh dengan guru fisika tersebut, tetapi dengan saya bolos itu kan mesti nanti melibatkan wali kelas, terus ada guru BK, terus nanti orang tua juga seperti itu. Jadi malah justru menambah buruk suasana seperti itu. Nambah permasalahan juga ya. Betul. Nah, menurut Mbak Ainun, perilaku bolos, perilaku kayak kadang-kadang nyontek juga ya. Ya. Nah, menurut Mbak Ainun itu kayak gitu tuh baik apa enggak sih? Sebenarnya nggak baik Bu, tapi karena keadaannya, karena merasa tertekan kayak gitu, jadi tetap dilakukan walaupun merasa itu tidak baik untuk saya. Oke, nah sekarang mungkin dari teman-teman bisa ngasih masukan, ngasih solusi gitu ke Mbak Ainun biar apa sih jalan yang terbaik gitu biar Mbak Ainun itu nggak ngebolos di mata pelajaran fisika gitu. Mungkin dari Mbak Nanda dulu. Gimana tadi Bu? Jadi Mbak Nanda itu bisa ngasih masukan atau solusi atau tanggapan atas permasalahan dari Mbak Ainun yang sering ngebolos di mata pelajaran fisika tersebut. Oh iya, kalau menurut saya sih ya gimana ya, kita tuh harus mulai disukai dulu Bu, biar kita tuh bisa memahami pelajaran kan, biar kita tuh bisa senang sama gurunya tuh. Kita tuh gimana ya Bu ya, kalau saya pribadi kan mungkin bisa juga untuk diterapkan kembali kan, kita tuh harus senang dulu sama gurunya Bu. Jadi kita tuh jangan beranggapan nggak enak sama ibu itu atau bapak itu. Kalau kita udah beranggapan kayak gitu ya makanya kita suka bolos gitu sih Bu. Jadi kita tuh jangan beranggapan bapak atau ibu itu suka marah, galak atau nggak enak gitu. Jadi mulai disukai dari Disukai gurunya dulu, dulunya, ya. baru pelajarannya materinya gitu ya. Kalau udah suka kan pasti kita tuh malah ditunggu-tunggu, enak banget sih belajar sama guru itu gitu kan Bu. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya dari Mbak Devi atau Mbak Marsanda dulu nih? Saya. Mbak Canda. Kalau menurut saya kayaknya Mbak Ainun itu harus mencari teman yang rajin sih Bu. Kan Mbak Ainun bilang katanya membuatnya sendiri, karena sendiri kan sama teman kan, berarti itu ada juga pengaruh dari temannya. Coba Mbak Ainun mencari teman yang rajin gitu atau yang ambis, jadi kan nanti kita ikut-ikutan rajin juga. Biar terpengaruh rajinnya juga ya Mbak. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Devi nih. Menurut saya sama si pendapat Mbak Marsanda, mencari teman yang ambis, yang apa ya, yang bisa yang bisa menarik belajar gitu ya. Iya. Jadi butuh dorongan juga kan untuk belajar itu. Ini seperti itu Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan, jadi Mbak Ainun itu bisa kayak bisa mulai dari nyukai gurunya terlebih dahulu seperti yang Mbak Nanda sampaikan tadi, terus juga bisa berteman sama teman-teman yang baik gitu biar bisa tarik dari pergaulan, dari kebiasaan buruk itu. Nah, mungkin dari kalau masukan dari Ibu ya, mungkin Mbak Ainun itu bisa kayak dari diri Mbak Ainun dulu lebih kayak motivasi kayak Mbak Ainun kan sering dimarahin gitu ya. Jadi Mbak Ainun itu bisa kayak mengevaluasi diri gitu, kayak kenapa sih aku bisa dimarahin, apakah karena aku kurang dalam mata pelajaran tersebut, kurang paham tersebut. Jadi Mbak Ainun itu bisa kayak belajar lagi lah mata pelajaran tersebut biar nanti kalau misal guru fisika nanya gitu biar bisa ngejawab gitu. Jadi Mbak Ainun itu nggak dimarahin, nggak dibentak-bentak di depan kelas gitu. Terus Mbak Ainun juga bisa lebih rajin masuk kelas, jadi nggak ngebolos lagi gitu. Bisa dipahamin ya? Nah, untuk selanjutnya nih, rencana ke Mbak Ainun ke depannya biar perilaku ngebolosnya itu bisa lebih berkurang sedikit demi sedikit gitu. Mbak Ainun itu mau rencanain apa? Ya mungkin dari beberapa pendapat teman-teman tadi dan juga masukan dari Ibu,
Jadi rencana saya untuk kedepannya itu saya akan lebih rajin Bu. Jadi lebih mementingkan pelajaran tersebut, terus mencari teman juga yang lebih rajin seperti itu, sehingga saya dapat termotivasi, oh ini loh temennya bisa rajin, kenapa aku enggak, seperti itu. Mungkin bisa lebih ke kesadaran diri saya sendiri. Ya, jadi mulai sedikit demi sedikit pupuk motivasi untuk bisa lebih rajin gitu ya. Betul. Nanti mungkin kalian semua satu kelas kan ya. Nah, nanti mungkin bisa Mbak Ainun bisa berteman sama Mbak Mersanda, sama Mbak Ainun, sama Mbak Nanda, sama Mbak Devi gitu. Ya. Yang mungkin bisa narik dari kebiasaan-kebiasaan buruk itulah. Nah, Mbak Ainun itu kan tadi udah nyampaikan rencana ya. Mungkin kan minggu depan ada pertemuan lagi. Nanti rencana Mbak Ainun dalam jangka dekat, Mbak Ainun mau nyari teman dulu atau mahamin materi dulu atau yang lainnya nih? Mencoba mencari teman yang lebih rajin dulu. Oke. Jadi nanti mungkin bisa bentuk kayak kelompok-kelompok belajar gitulah, Ya. yang bisa bantu Mbak Ainun buat kayak Mbak Ainun kan ketinggalan materi gitu ya karena membolos itu, nanti bisa kayak membantu buat memahami materi-materi yang udah lewat gitu. Nah, Mbak Ainun itu dari dalam diri Mbak Ainun udah berkomitmen terhadap itu, rencana itu? Insya Allah sudah Bu. Oke, jadi semoga Mbak Ainun itu bisa kayak memenuhi rencana itu, dan semoga nanti di minggu depan nanti kita cek lagi ya apakah Mbak Ainun udah punya teman atau belum. Baik Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyain lagi atau didiskusiin lagi tentang permasalahan Mbak Ainun? Sudah cukup. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan dari permasalahan ini, Mbak Ainun itu yang awalnya ngebolos, sering dimarahin sama guru di pelajaran fisika. Mbak Ainun itu dari latar belakang masalah itu Mbak Ainun itu sering dibentak-bentak ya. Nah, karena Mbak Ainun tadi udah berkomitmen dalam jangka pendek ini pengen yang pertama itu nyari teman dulu, yang progresnya kita lihat di minggu depannya. Mungkin pertemuan kali ini bisa Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan membahas masalah baru. Hati-hati di jalan, jangan lupa nanti langsung pulang, jangan mampir-mampir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.